Halo semuanya, jumpa lagi dengan Awan Chai, Duta Pajak Abal-Abal, pelatih konsultan pajak pertama dan satu-satunya di Indonesia. Hari ini kita mau bahas mengenai kelanjutan materi pengaduan pajak gue guys ya, udah seri yang ke-30 guys ya. By the way, disclaimer dahulu guys, bahwa isi video ini bukanlah saran profesional konsultan pajak buat Anda semua ya teman-teman. Jika ada informasi yang salah di video ini, langsung sampaikan di kolom komentar guys. Oke? Nah, buat lo yang belum nonton teman-teman ya mengenai pengaduan pajak, segera nonton video gue yang berjudul pengaduan pajak 24 dan 29 guys ya. Sebelum video dihilangkan oleh oknum ya. Orang-orang yang gue laporkan di pengaduan pajak itu selalu sudah gue ajak bicara baik-baik, gue berusaha persuasif ya, tidak tiba-tiba gue laporkan. Gue selalu mulai dari kata-kata yang baik, persuasif gitu ya, dengan niat baik, tetapi ketika ada tanda-tanda ini oknum gitu ya, gue mulai memperingatkan dengan halus ya. Kalau dia tidak sadar juga ya akhirnya terpaksa nih gue laporkan ke pengaduannya. Nah, ketika pajak itu dilaporkan ke pengaduan, dia punya dua opsi ya. Satu, dia introspeksi diri, minta maaf, berdamai, perilakunya berubah, negara lebih baik, win-win solution teman-teman ya, semua lebih baik. Yang kedua, pilihannya adalah cuek aja, tetap arogan, tetap merasa berkuasa, bahkan menyerang balik dan menghantam si wajib pajak ya. Dan gua sudah dihantam dari segala sisi teman-teman ya. Instagram gua sudah dihilangkan, tapi ada lagi sih. Terus dihilangkan lagi, ada lagi. Kemudian gue dilaporkan dan sebagainya ya. Nanti cerita lain teman-teman ya. Nah, kebetulan kali ini oknum ini merasa berkuasa ya, merasa sombong atau merasa arogan ya, dia memilih jalan yang lebih sulit ya, yaitu memaksakan kekuasaannya, memaksakan arogansinya terhadap gue gitu ya. Dalam video pengaduan pajak 24 ya, lu bisa lihat sendiri guys ya, semua terbuka untuk umum. Tidak ada yang gue tutup-tutupi, dipertontonkan dengan sangat brutal ya, telanjang bulat, tidak ada malunya teman-teman ya. Bagaimana arogansi seorang pejabat itu, kesombongannya, pendekatan kekuasaan dipakai kepada wajib pajak. Memaksakan kehendak, sewenang-wenang, pokoknya gubrak meja pokoknya ya. Semua paket komplit guys ya. Terlihat jelas deh ya, brutal, telanjang, terang benderang, nggak ada malunya. Oke? Eh, gua refresh lagi teman-teman ya. Gua refresh lagi gimana sih kasusnya yang terjadi ini. Klien gue itu dapat SP2DK ya. Katanya ditemukan 7,6 miliar. Ini arahnya tuh ke omset ya, omset dagang. Suruh bayar PPh final dan PPN. Nilainya nggak banyak ya, nilainya nggak sampai miliaran tuh enggak. Terus gue masuklah sebagai kuasa. Nah, terus gue tanya detail, gue minta detail dong sebagai wajib pajak, boleh dong gue minta detail ya. Dia tidak mau jawab. Terus gue tanya lagi detailnya, dia tidak jawab lagi. Akhirnya gue minta kartu pegawainya, mau gue laporkan ke pengaduan ya. Tidak dijawab juga ya. Nah, apakah ada perintah atasan kita nggak tahu ya. Terus gue proses tuh ke pengaduan ya, ke semua channel pengaduan. Sampai hari ini tidak jelas tindak lanjutnya, teman-teman ya. Nah, dalam 3 hari sejak komunikasi terakhir itu ya, 3 hari teman-teman ya, tiba-tiba muncul pemeriksaan pajak. Nah, anehnya lagi, AR ini yang tadinya jadi AR, tiba-tiba 3 hari berubah menjadi ketua tim pemeriksa pajak, teman-teman ya. Nah, dan pengaduan gua nggak dibalas sama sekali gitu ya, nggak ada satupun yang betul-betul diselesaikan ya. Tapi cenderung mereka tuh melindungi dia gitu tanpa dasar hukumnya ya. Nah, gue pikir wah udah nggak beres nih ya. Akhirnya gue datang ke panggilan pemeriksaan ya hari Senin tanggal 9 Oktober 2023. Lu bisa nonton di video pengaduan pajak yang 24 ya. Semua dipertontonkan dengan jelas, vulgar, brutal, telanjang. Sudah habis kata-kata gue ya. Dan lebih aneh lagi guys, 3 hari kemudian tidak ada basa-basi, langsung terbit SPHP ya. SPHP itu adalah surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Jadi nggak ada pembahasan, nggak ada apa-apa, tiba-tiba ada hasil pemeriksaan. Jadi gila guys ya, SPHP terbit tanpa ada pembahasan apapun dengan gue. Tidak ada data yang dikasihkan ke gue, tidak ada data yang diminta dari gue, tidak pernah ada pembahasan materi kasus sama sekali. Ya, tiba-tiba terbit SPHP dalam waktu 3 hari saja sejak pertemuan pertama. Lucu sekali. Dan di pertemuan itu juga tidak ada pembahasan sama sekali ya teman-teman ya. Nah, di pertemuan untuk pembahasan akhir, tanggal 24 Oktober ya, 24 Oktober adalah pertemuan untuk pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Di sinilah terjadi kejadian yang lebih aneh lagi guys ya. Kali ini gue bahkan nggak boleh masuk ke dalam KPP guys. Nggak boleh masuk ke pagar KPP ya. Dengan alasan nggak boleh live. Dan kemudian live-nya sudah berhenti pun tetap tidak boleh masuk ya. Lu nonton sendiri teman-teman ya di videonya ya. Di video pengaduan pajak 29 guys. Baru kemarin ya 29. Nah, semuanya terbuka apa adanya ya. Segera nonton sebelum dihilangkan oleh oknum. Oke.
Jadi gimana sih cerita laporan kepolisian? Pasti pada nungguin kan, banyak sekali orang nungguin ya, gimana laporan kepolisiannya gimana kepolisiannya? Karena kan waktu itu setelah gue tidak diterima untuk terakhir kalinya, gue mau lapor ke polisi ya, ternyata kantor polisi tutup di situ. Gue pindah ke kantor polisi yang di Polres ya, Polres kalau nggak salah ya. Nah, biar lu tahu dulu teman-teman ya, secara singkatnya, pengaduan LP gue ditolak. Laporan polisi gue ditolak, alias tidak bisa masuk, alias tidak terjadi LP ya, alias gue pergi ya, tidak terjadi LP. Oke, tetapi pertemuan itu hampir 2 jam teman-teman ya. Gue di kantor polisi itu hampir 2 jam apa lebih gitu ya. Suatu momen dalam hidup gue yang sangat 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 berharga guys ya. Sesuatu yang terjadi dalam hidup gue yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang kalau gue ingat-ingat kembali ya, hari-hari gini, itu pengalaman yang luar biasa guys ya. Akan gue ceritakan pelan-pelan ya. Gini ceritanya. Gue datang kan, bawa motor nih kan. Nah, gue parkirlah motor itu. Di Glodok tuh ya. Jadi di Glodok lagi rame banget ya. Gue taruh motor, gue mikir nih, wah gue mau laporin nih. Gue mau laporin nih, biar si oknum itu tahu rasa gitu kan. Mau gue laporin nih ya. Nah, jadi ini pertama kali kayak ya, pertama kali gue menginjakkan kaki di kantor polisi, selain bikin SKCK ya, pertama kali gue laporin seseorang ya, mau bikin LP ya, LP itu laporan polisi teman-teman ya. Nah, gue ketemu dengan teman-teman yang tadinya ketemu di KPP. Jadi waktu di KPP kan ada polisi datang tuh. Waktu di KPP lu nonton deh di pengaduan pajak 29 ya. Ada polisi datang ramai teman-teman ya. Nah, polisi ini adalah orang-orang yang ada di polsek itu. Dan gue ketemu mereka semua. Satu persatu gue temuin, gue salamin. Pak, yang tadi Pak. Kok kamu ketemu lagi katanya. Luar biasa ya Pak polisi, gue ketemu di sana. Ada yang lagi makan, ada yang lagi santai, ada yang lagi kerja, ada yang lagi ngerokok. Baik, gue ketemu semua, ngobrol-ngobrol di situ ya. Jadi ketemu lagi dengan Pak polisi yang tadi. Nah, gue bilang, mau bikin LP Pak? Hah? LP katanya. Iya Pak, laporan polisi. Gue bilang kan, dengan PD-nya, dengan yakin gue bilang bikin laporan polisi ini ya. Nah, teman-teman, di sini lu mesti paham teman-teman ya. Lu belajar sesuatu yang sangat penting teman-teman ya. Ada 2 pertanyaan yang diajukan oleh Pak polisi. Oke? Ada 3 deh. Ada 3 pertanyaan yang diajukan oleh Pak polisi. Pertanyaan pertama yang dia tanya adalah, siapa yang mau kamu laporkan? Oke? Nah, gue jawab dong. Kepala kantor, gue bilang ya. Karena si kepala kantor tuh yang gak mau turun tuh ya. Si kepala kantor mau gue laporkan, gue bilang. Oke? Pertanyaan kedua, teman-teman ya. Anda belajar teman-teman ya. Lu belajar ya teman-teman ya. Pak polisi pertanyaan pertama, siapa yang lu mau laporkan? Yang pertanyaan kedua adalah, pidananya apa? Ini pertanyaan polisi teman-teman ya. Pidananya apa? Gua udah mikir dari jalan, dari gue naik motor, gue udah mikir apa yang mau gue laporkan, dan sudah gue tulis juga di surat-surat gue ya teman-teman ya, di video-video sudah gue tuliskan, yaitu upaya pemerasan. Oke? Begini, dalam hati gue, lu bikin pemeriksaan, bikin SPHP, tapi tidak ada data apapun yang dikasih ke gue. Ini pemerasan. Ini dalam hati gue, dalam hati gue sebagai warga negara, sebagai orang biasa yang nggak ngerti hukum gitu ya, bukan nggak ngerti hukum. Gue nggak begitu ngerti laporan polisi, nggak pernah juga ya. Nah, upaya pemerasan gue bilang, karena kan gue merasa dia suruh gue bayar pajak, tetapi gue tidak bisa tidak bisa mempertahankan diri gue tidak bisa membela diri gue, tidak ada data yang diberikan ke gue, tidak ada data yang diminta dari gue. Ini pemerasan. Oke? Coba lu pikir teman-teman, coba deh lu tanya ke diri lu sendiri. Kalau lu mengalami seperti gue, itu pemerasan atau bukan pemerasan? Oke? Jadi gue bilang, pemerasan. Pertanyaan ketiga dari Pak polisi ya. Yang pertama dia bilang, siapa yang mau lu laporkan. Yang kedua, pidananya apa. Yang ketiga, kerugiannya apa. Nah, ini sesuatu yang nggak pernah gue alami teman-teman. Gue tidak pernah mengalami ini. Gue tidak pernah bikin LP. Dan gue tidak menyangka hal ini akan ditanyakan oleh Pak polisi. Kerugiannya apa? Gue mikir, kerugian apa ya? Gue nggak rugi apa-apa. Gue bingung kan? Gue mikir nih. Oh, ada Pak. Gue bilang, hak saya dihilangkan Pak. Hah? Hak apa katanya? Hak untuk mengikuti pertemuan di KPP. Kan gue diundang teman-teman ya. Gue diundang untuk menghadiri pertemuan pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Oke, gue diundang. Gue punya hak dong untuk hadir. Oke. Hak gue dihilangkan. Teman-teman, disinilah terjadi edukasi dari seorang Pak polisi kepada seorang warga negara.
Oke, luar biasa. Gue salut, gue respect, gue hormat sama Pak Polisi ya. Luar biasa ya. Memberikan edukasi yang betul, teman-teman ya. Bukan seperti oknum yang tidak memberikan edukasi. Ya, oknum siapa itu? Oke, jadi gini guys. Jadi gue diedukasi gini ya. Kita tuh nggak bisa sembarangan bikin laporan orang ke polisi. Nggak bisa kita sembarangan masuk LP. Walaupun memang ada tertulis di undang-undang bahwa polisi tidak bisa menolak laporan masyarakat gitu ya. Tetapi lu nggak bisa sembarangan. Lu nggak bisa sembarangan laporan orang. Ya, gini. Harus jelas pasal pidananya apa. Apakah pasal 360 atau pasal 321? Ini gua asal ngomong ya. Atau pasal 566 gitu ya. Pokoknya pasalnya mesti jelas dulu. Lu mau laporin orang ya. Terus mesti jelas kerugiannya apa. Itu teman-teman. Kerugian maksud kerugian itu apa? Kerugian material. Duit. Kerugian duitnya berapa? Kalau tidak ada kerugian, tidak terjadi pemerasan. Gitu teman-teman ya. Contoh, gue memeras wajib pajak gitu ya. Kalau lu nggak bayar gue 10 juta, gue tidak akan bantu lu ngurus SP2DK. Terus dia kasih gue 10 juta. Nah, 10 juta inilah kerugiannya, kerugian material. Kalau dia belum kasih gue duit, maka belum terjadi pemerasan. Oke? Ini hukum teman-teman ya. Nah, jadi gue kan belum bayar pajak, gue belum bayar duit, jadi belum ada kerugian. Nah, jadi teman-teman, ini bukan masalah etis atau nggak etis teman-teman ya. Gua diusir dari kantor pajak itu nggak etis menurut gua. Gua tidak boleh masuk dari pagar tuh nggak etis menurut gua. Tetapi ini negara hukum guys ya. Ini bukan negara etis nggak etis. Ini nggak ngomongin etis. Dia nggak peduli dengan etis norma-norma etis itu. Dia nggak peduli dengan masalah-masalah perasaan gua. Apakah gua tersinggung ketika gua diusir dari KPP? Apakah gua merasa sedih atau merasa tertekan ketika gua tidak boleh masuk ke kantor KPP? Yang mana KPP itu dibeli pakai uang rakyat gitu. Nggak peduli dia. Apakah gua benci? Apakah gua marah? Nggak peduli dia. Oke? Yang dia tanya adalah pasal berapa yang mau lo laporkan dan kerugian lo apa. Itu guys. Itu pelajaran pertama yang gua alami di kantor polisi. Dan itu edukasi yang luar biasa. Oke? Pertanyaannya, kenapa begitu Pak Polisi? Jawabannya adalah, ini negara hukum guys. Ya, Indonesia adalah negara hukum. Bukan negara hukum plus-plus. Bukan negara hukum plus etika. Enggak. Ini negara hukum. Oke? Jadi banyak orang yang berpendapat kan, wah si Awan itu kok nggak pakai etika sih nge-live-livein orang gitu. Ketika gue tanya balik, lah lu bikin SPHP 3 hari itu pakai etika apa enggak? Lu bikin pemeriksaan orang 3 hari pakai etika apa enggak? Lu dari AR menjadi ketua tim pemeriksaan pada lu sedang gue adukan itu pakai etika apa enggak? Nggak bisa pakai etika teman-teman. Kita nggak bisa ngomong etika ya. Ini negara bukan negara bapak gua, bukan ya. Ini negara hukum. Oke? Jadi harus patuh pada hukum. Teman-teman ya. Nah, oke, itu pelajaran pertama kalau kita mau bertindak dalam negara hukum, yaitu semua harus ikuti hukum. Oke. Terus gue mikir kan gue nggak bodoh kan. Gue mikir, gue udah sampai jauh-jauh begini, masa nggak jadi LP, ya kan? Gue mikir nih, gue konsultasi sama Pak Polisi, gue konsul. Kan dia mulai bertanya dong, gimana sih kejadiannya? Gue jelaskan, gue datang begini-begini, gue diundang, kemudian ada pemeriksaan dan sebagainya gitu kan. Nah, gue mulai mikir, pasal apa ya yang bisa gue kenakan ya? Nah, gue teman-teman udah mulai berpikir seperti oknum si Shopee ya, seperti oknum pejabat pajak gitu ya. Gue berusaha mencari-cari kesalahannya si oknum itu gitu. Sama seperti seorang oknum mencari-cari kesalahan WP, gitu kan? Satu kesalahan dia nggak dapat, dia cari kesalahan yang lain. Satu kesalahan nggak dapat, dia cari kesalahan lain. Udah seperti itu gue waktu itu ya. Udah kayak gitu gue ya. Pasal pemerasan gue nggak bisa masuk, gue mau cari pasal apa ya yang bisa gue kenakan ya. Pokoknya gue pengen bikin LP pokoknya gitu ya. Nggak peduli nanti nggak terbukti bersalah nggak bersalah nanti di pengadilan. Pokoknya gue pengen laporin tuh orang. Gitu ya. Itu pendapat gue teman-teman. Itu pikiran gue ya. Bukan satpam ya teman-teman ya. Bukan satpam. Satpam gue respect ya teman-teman. Nah, tapi orang yang bertanggung jawab di kantor itu yang mau gue laporkan. Oke? Nah, gue mulai mikir nih. Gue mau lapor apa ya? Dia itu nggak hadir loh ya. Si oknum itu tidak hadir ketika terjadinya kejadian itu, teman-teman ya. Jadi dia terbebas dari semua masalah. Dia terbebas dari semua tuntutan. Dia nggak hadir kok. Oke? Apakah gue mau bilang ini pelanggaran kode etik ASN? Ya iya sih, pelanggaran sih. Tetapi bukan pidana, bos. Apakah gue mau bilang ini pelanggaran tanggung jawab Pak Kepala Kantor? Iya sih. Tapi itu bukan pidana, bos. Jadi
terjadi upaya-upaya mencari-cari kesalahan, persis seperti air-air Anda tuh ya, yang mencari-cari kesalahan BP ya, secara membabi buta gitu ya. Gue diketawain sama Pak Polisi, guys. Mereka tuh santai aja, teman-teman. Mereka santai-santai aja ketawa-tawa gitu ya. Sebenarnya apa sih yang mau gue laporkan gitu ya? Oh iya, gue ingat. Gue didorong-dorong, Pak. Nah, itu bisa kena nih. Itu bisa kena nih. Oke. Gue didorong-dorong, diseret-seret. Bisa kena nih ya, bisa kena pidana nih. Lolos nih ya, LP gue dapat nih ya, dalam pikiran gue. Nah, gue diedukasi lagi, guys. Oke, berarti kan tindakan fisik kan? Tindakan fisik dong. Bisa masuk pasal penganiayaan, bisa masuk pasal pemukulan, bisa masuk pasal perbuatan tidak menyenangkan. Lu mau pilih mana? Oke, kalau penganiayaan, ada yang namanya ringan, ada yang namanya sedang, ada yang namanya berat. Buktinya apa? Gua bingung, ya kan? Gua nggak dianiaya kok. Kalau pemukulan, terjadi nggak pemukulannya? Ya, kalau nggak terjadi, lu bisa dituntut balik loh ya. Jadi kalau gua laporin orang, padahal itu nggak terbukti, gua bisa dituntut balik sebagai laporan palsu. Ini dikatain nih, gua diajarin di sana ya, teman-teman, diedukasi ya. Walah, gua mikir, nggak ada sih gua dipukul ya, walaupun gua hampir ditampol di situ ya. Tapi nggak ada pemukulan, guys, nggak ada pemukulan. Wah, nggak masuk. Perbuatan tidak menyenangkan. Perasaan gue sih nggak senang. Tetapi apa pidananya? Apa pidananya? Gue diseret ya, lu lihat teman-teman, gue diseret pakai tas, gue diseret, gue didorong-dorong. Tetapi nggak ada lebam di pipi gue, nggak ada lebam di tangan gue, nggak ada merah-merah, nggak ada apa-apa. Nggak bisa. Jadi gue udah kayak oknum teman-teman ya, berusaha mencari-cari kesalahan orang lain. Satu nggak ketemu, gue cari lagi yang lain gitu loh. Padahal nggak bisa begitu ya. Itu guys ya. Jadi Pak Polisi sudah betul ya, dia sudah menerapkan aturan dengan benar. Dia sudah mengedukasi gua dengan benar ya. Dalam negara ini, apabila masyarakat itu terjadi perbedaan pendapat, cuma ada satu jalan keluar. Nggak bisa pakai hukum adat, nggak bisa pakai norma etika, nggak bisa ya. Jadi cuma ada satu solusi, yaitu ikuti undang-undang, ikuti peraturan yang berlaku. Gitu teman-teman. Apakah ada pasal pidananya? Apakah ada kerugiannya? Berapa kerugiannya? Gitu teman-teman ya. Nah, oke. Jadi, nah nanti ketika lu lapor polisi akan ada surat LP ya, surat pendaftaran LP itu. Di situ akan tertulis dengan jelas. Itu akan tertulis ini tuh pasal berapa yang mau dikenain. Itu kerugiannya apa ya. Jadi nggak bisa teman-teman itu sembarangan laporin orang ke kantor polisi. Nggak bisa teman-teman ya, nggak bisa ya. Nah teman-teman, ini adalah pengalaman hidup yang sangat berharga guys ya. Walaupun gua akhirnya nggak jadi laporan LP, tetapi pengalaman itu berharga ya. By the way, gue tidak pernah mau laporin Pak Satpam ya. Karena gue dicecer terus nih. Pelakunya Satpam nih, pelakunya nih. Karena kan lu berhubungan dengan Satpam. Enggak, gue nggak mau. Gue nggak mau laporin dia gitu ya. Gue mau laporin orang yang bertanggung jawab gitu ya. Ya nggak bisa, orang nggak hadir. Nah, walaupun gue nggak jadi laporin oknum pajaknya teman-teman ya. Tetapi gue dapat ilmu berharga guys. Ilmu berharga yang nggak bisa dibeli pakai uang. Ya, gue jadi tahu kantor polisi, gue jadi kenal orang-orangnya, gue jadi paham cara melaporin orang, gue jadi tahu formulir LP bagaimana. Ya, ternyata kantor polisi ya tidak seperti yang selama ini kita pikirkan teman-teman ya. Ya mereka welcome-welcome aja, baik-baik saja. Mereka sholat seperti biasa. Waktu itu gue datang tuh siang-siang ya, jadi mereka sholat pas siang-siang ya nggak ada masalah ya. Mereka orang biasa seperti kita semua gitu guys ya. Dan yang terpenting teman-teman, gua dapat ilmu pengetahuan hukum yang tidak ternilai harganya guys ya. Pertama kali dalam hidup gua gitu ya, menginjakkan kaki di kantor polisi. Terjadi perdebatan yang sangat sengit guys ya. Gua berdebat di situ sengit sekali teman-teman ya. Tetapi terjadi edukasi yang sangat mencerahkan gitu ya. Nggak ribut. Berdebat biasa, berdiskusi biasa gitu ya. Terjadi pembelajaran hukum yang sangat mendalam. Kuliah 4 tahun S1 hukum tuh nggak dapat teman-teman ya. Belum tentu udah dapat ilmu seperti itu ya. Jadi I'm very blessed ya. Gue sangat-sangat bersyukur, gue sangat terbantu, gue sangat berterima kasih ya dengan Bapak Polisi yang sudah kasih edukasi yang betul ya. Dan akhirnya teman-teman, sore-sore itu gue dipanggil menuju ke sebuah gedung di daerah Setiabudi ya. Lu coba tebak deh, gedung apa itu ya teman-teman ya. Jadi gue terpaksa tinggalin Pak Polisi, gue salam-salaman ya. Dan gue naik motor pindah ke Setiabudi. Ada pertemuan di situ ya, hampir mungkin 1-2 jam ketemu di situ. Kemudian besok sorenya gue dipanggil lagi dan udah go live kan tuh di IG gue ya, gue perjalanan menuju ke sebuah gedung gitu ya. Terjadi pertemuan
esok harinya cuma 5 menit. Nah, cuma 5 menit ya, padahal gue sana 40 menit ya. Gue dapat pengalaman, pembelajaran, ilmu hukum, ilmu yang sangat-sangat berharga guys ya. Mau bagaimanapun ini semua adalah perjalanan hidup gue yang memang harus gue alami. Oke? Nah, teman-teman, lu mau nggak gue share apa yang terjadi sore itu? Dan apa yang terjadi besoknya? Ya, apa yang terjadi setelah gue di kantor polisi? Dan hari esoknya? Siapa yang gue temuin? Ke gedung apa gue waktu itu? Oke, coba deh, tebak-tebakan guys. Coba tebak-tebakan ya. Kalau tebakan lu betul, nanti gue bikin videonya ya buat lu guys. Oke, di video berikutnya ya. Oke guys, itu aja ya. Teman-teman pernah nggak mengalami seperti gua? Pernah nggak sih lu ribut sama orang pajak, kemudian lu sampai mau lapor polisi? Kalau lu pernah, coba deh lu kirim di kolom komentar ya teman-teman ya. Dan teman-teman disclaimer lagi ya, niat gua memviralkan ini bukan untuk menghukum orang teman-teman ya, tetapi semata-mata untuk reformasi perpajakan guys ya. Supaya apa? Supaya negara ini bisa maju, supaya perilaku petugas pajak bisa diperbaiki gitu loh teman-teman ya. Kita kan manusia ya, dan manusia itu bisa salah ya. Kalau salah ya udah kita minta maaf, gampang deh teman-temannya, beres ya. Oke teman-teman, itu untuk hari ini, dan gua akan promosi lagi nih ya di akhir Oktober teman-teman ya. Kita masih mau promo untuk teman-teman yang takut dengan petugas pajak lah, takut diintimidasi lah, takut dicari-cari kesalahannya lah dan sebagainya ya. Kalau masih ada ketakutan itu, Anda cocok nih ikut ke pelatihan PSTP gue. Program siapatakutpajak.com guys ya, akan bantu Anda untuk menghadapi petugas pajak ya teman-teman ya, siap menghadapi surat SP2DK, pemeriksaan, bahkan hingga melawan oknum pejabat pajak guys. Nah, segera lu daftar di www.siapatakutpajak.com guys ya. Nah, ada promo khusus nih bulan ini ya. Teman-teman nanti akan tergabung di komunitas eksklusif bersama gue ya, PSTP, dan kita bisa diskusi tentang pajak atau apapun tanpa batas waktu ya. Dan kita akan ketemu secara langsung via online guys ya, setiap hari Jumat malam jam 8 malam, khusus bagi member PSTP aja. Oke? Dan ada bonus nih, PSTP Batch 6 ini Anda akan bisa berdiskusi langsung dengan gua ya, secara one on one private ya, 45 menit satu kali aja. Oke guys, manfaatkan masa promo ini hanya di bulan ini. Kita langsung mulai di November ya. Silakan daftar di website www.siapatakutpajak.com ya, www.siapatakutpajak.com ya, untuk bergabung sana guys. Oke, sampai jumpa lagi.